Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya Kadek Rais Wena ingin mempresentasikan hasil pengabdian pada masyarakat yang saya lakukan, di mana dengan judul Manajemen Koperasi dan Pelaporan Keuangan pada SMK Negeri 2 Seririt guna mendukung kompetensi siswa melaksanakan praktek kerja lapangan. Nah, analisis situasi yang mendasari kenapa saya melakukan pengabdian kepada masyarakat pada SMK Negeri 2 Seririt dengan kondisi saat ini ya menjadi tantangan SMK ya. SMK masih sulit menjawab kebutuhan dunia kerja sehingga kondisi ini perlu dibenahi. Nah, yang pertama, kesempatan peningkatan kompetensi. Jadi siswa SMK belum dipandang memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa melakukan sebuah aktivitas pekerjaan di dalam nantinya setelah lulus SMK. Kemudian yang kedua, sinergi pemangku kepentingan termasuk dunia kerja pada program pengembangan SMK masih kurang. Jadi tidak adanya keterhubungan atau ketersambungan antara SMK dengan dunia kerja. Jadi ketiga, belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja. Jadi SMK berjalan sendiri-sendiri di dalam menyusun yang namanya bagaimana pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah atau peserta didik di sekolah. Jadi ketika mereka setelah belajar dihadapkan pada dunia nyata, dunia kerja yang ada, keterampilan atau pengetahuan yang mereka miliki tidak sejalan dengan kebutuhan namanya dunia kerja. Yang keempat, belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar. Nah, ini juga menjadi kendala sebenarnya ketika kita dihadapkan kepada SMK, jadi yang dituntut untuk memiliki keterampilan lebih dibandingkan dengan SMA. Nah, terkadang untuk menciptakan keterampilan atau membekali keterampilan kepada peserta didik ini harus didukung oleh yang namanya sarana prasarana sebagai alat untuk melakukan sebuah praktik yang nantinya bisa mendukung keterampilan dari peserta didik. Ya. Yang kelima, manajemen sekolah masih cenderung terbebani hal-hal administratif. Ya. Nah, bukan hanya sekedar guru di dalam proses pembelajarannya bukan hanya sekedar untuk berpikir bagaimana membuat siswa terampil, bagaimana membuat siswa bisa, tetapi dalam prosesnya juga guru sangat dibebani juga yang namanya oleh hal-hal yang bersifat administratif. Sehingga ini juga menyebabkan guru juga terlalu banyak beban yang dipikirkan sehingga dalam proses melakukan aktivitas pembelajarannya juga tidak seperti apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya menurut Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 main per 1/2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Nah, dengan demikian dalam proses pembelajarannya penanaman konsep dasar tersebut menjadi sebuah keharusan karena sebagai bekal awal mereka nantinya dalam melaksanakan tugas pada praktek kerja lapangan yang dilaksanakan. Nah, koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang merupakan mitra SMK dalam proses mendidik peserta didik agar menjadi lebih terampil, ya, mengharapkan juga adanya siswa-siswa yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidang-bidang atau pengetahuan atau keterampilan yang dituntut di dalam koperasi tersebut. Nah, siswa di SMK Negeri 2 Seririt sangat perlu diberikan pemahaman akan bagaimana perkembangan koperasi dan penggunaan spreadsheet dan bagaimana tips-tips yang dalam mengolah data laporan keuangan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Nah, kondisi inilah yang perlu diberikan pemahaman kepada peserta didik khususnya di SMK Negeri 2 Seririt, di mana peserta didik di SMK Negeri 2 Seririt tersebut dia lebih hanya menekankan kepada sifatnya hafalan sehubungan dengan keterampilan atau pengetahuan sehubungan dengan akuntansi. Jadi ketika dihadapkan kepada soal, dia hanya bisa pada tataran di debit ketika kas bertambah debit atau kredit. Dia bisa paham dengan itu. Tetapi ketika dihadapkan pada kasus-kasus tertentu, ya, ketika ada transaksi-transaksi tertentu,
yang menuntut pengetahuan siswa untuk bisa menjelaskan bagaimana proses debit dan kredit itu bisa terjadi sehingga akan berdampak kepada siklus laporan keuangan berikutnya. Ini yang tidak terlalu dipahami. Sehingga dalam kondisi inilah pada kesempatan yang baik ini saya melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bagaimana agar memberikan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik yang nantinya akan dapat dimanfaatkan dalam proses pelaksanaan praktek kerja lapangan. Nah, metode yang saya lakukan dalam proses pengabdian kepada masyarakat, di mana di awal saya memberikan pemahaman konsep dulu dasar tentang koperasi sebagai salah satu sebuah lembaga keuangan bukan bank, karena koperasi berbeda dengan bank walaupun sama-sama proses mengelola uang dari masyarakat, tetapi dalam prosesnya berbeda. Koperasi memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, di mana konsep-konsep tersebut harus benar-benar dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, memperkenalkan spreadsheet sebagai sebuah aplikasi pengolahan angka pada Microsoft Excel. Jadi masyarakat mungkin atau peserta didik ketika dalam proses kegiatan pengolahan data keuangan tidak harus menggunakan software yang bagus atau software yang mumpuni. Nah, peserta didik sebenarnya bisa membuat sebuah laporan keuangan dengan menggunakan software yang sederhana yang sudah tersedia di Microsoft Excel. Nah, kemudian yang ketiga, dalam prosesnya setelah kami memberikan pemahaman konsep dasar, saya selanjutnya akan melakukan pendampingan, memberikan pelatihan spreadsheet. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan Excel, bukan hanya sekedar menambah, mengurangi seperti itu, tetapi mereka juga bisa menghitung ketika yang namanya ada diskon, ya, terus ada potongan harga. Nah, bagaimana itu bisa hasil itu bisa dimanfaatkan untuk proses laporan berikutnya tanpa harus mengetik kembali atau mengcopy dari sheet sebelumnya ke sheet berikutnya. Nah, itu sudah bisa dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian langkah terakhir dalam proses ketika saya memberikan latihan, selanjutnya saya memberikan beberapa kasus yang mereka untuk dilakukan sebuah latihan. Nah, dalam proses itulah saya melakukan pendampingan kepada peserta didik untuk bisa memandu bagaimana mereka mengerjakan transaksi-transaksi keuangan itu bisa dengan baik dan benar. Nah, dari hasil pelaksanaan, jadi mungkin saya ceritakan konsep awalnya. Di awal saya datang ke SMK Negeri 2 Seririt. Seperti biasa ada seremoni pembukaan, di mana dalam seremoni pembukaan itu kebetulan di SMK tersebut sedang dilaksanakan kegiatan review kurikulum. Jadi dalam kesempatan itu saya diberikan kesempatan untuk ikut melakukan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan guru dan peserta didik, guru khususnya guru yang mengampu mata pelajaran akuntansi. Nah, diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh Pak Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya saya melakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan memberikan materi atau teori-teori dasar sehubungan dengan akuntansi dan koperasi. Kemudian yang ketiga, melakukan proses pendampingan kepada peserta didik, mereka langsung berlatihan menggunakan komputer dengan kasus-kasus contoh soal yang saya berikan. Nah, dalam prosesnya peserta didik sangat puas dan sangat senang mengikuti kegiatan pendampingan tersebut karena mereka bisa langsung mempraktekkan pengetahuan yang mereka dapatkan dan mempraktekkan keterampilan yang mereka miliki. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk presentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang saya laksanakan di SMK Negeri 2 Seririt. Terima kasih.